salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah proses verifikasi dokumen pada visitasi reakreditasi BPPJ BPSDM Provinsi NTT sudah selesai kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu selama proses yang kita lakukan baik dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan sebagai penutup hari ini, sore ini kami sampaikan hasil dari visitasi kita pada hari ini. Namun mungkin perlu dijadikan catatan bahwasannya hasil ini belum final karena ada beberapa dokumen yang bisa Bapak Ibu susulkan nantinya. Jadi akan ada butir-butir yang nanti mungkin nilainya akan berubah sesuai dengan bukti dukung yang akan menyusul seperti itu. Nanti terkait detail bukti dukung yang akan disusulkan kami juga sudah lampirkan di bawah di bagian laporan. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu belum sempat mencatat atau mungkin lupa, bisa dibuka kembali laporannya atau mungkin bisa hubungi kita ke asesor karena tadi sudah beberapa sudah ada yang punya nomor kontaknya itu supaya lebih jelas. Baik, izin Ibu saya sampaikan per masing-masing butir penilaian. Mungkin dari yang pertama Mas Lutfi di unsur perencanaan program pelatihan, bawah lagi Mas belum kelihatan nilainya. Kita memberikan nilai 3 dengan adanya bukti dukung kelengkapan. Ya, di bukti dukungnya kita berikan nilai 3 dengan bukti dukung adanya kalender pelatihan itu memang tahun 2023. Kemudian bukti perencanaan program pelatihan yang memuat nama program pelatihan, tenaga pelatihan, termasuk diantaranya adalah pengelola kelas ya, rencana penganggaran, rencana jumlah peserta, ketersediaan sarana dan prasarana serta waktu pelaksanaan, serta bukti rapat persiapan yang melibatkan pihak yang terkait dan penyelenggara pelatihan. Dan di sini karena memang penilaiannya mengharuskan di tahun selama akreditasi harusnya ada 3 tahun ya Bu ya, cuma karena ternyata pelaksanaannya di tahun 2023
kebutuhan yang lainnya seperti itu. Jadi karena 2 orang fasilitator tidak bisa ditugaskan, yang satu karena tugas belajar dan satu karena faktor kesehatan. Jadi untuk nilai ini 4, kecuali Bapak mungkin menemukan fasilitator individu yang memang dia sudah fase 2, 3, 4, nah mungkin bisa naik ke level ke penilaian 5 ya. Kemudian untuk penilaian berikutnya, pengalaman menyelenggarakan pelatihan PBJ. Nah ini yang agak kecil nilainya ya Pak ya, karena kita melihat pengalaman penyelenggaraan selama masa akreditasi. Untuk perhitungan sendiri Bapak Ibu bisa lihat di rubrik ya, dihitung kalau untuk akreditasi B itu penyelenggaraannya dihitung selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun berapa kali menyelenggarakan pelatihan dibagi dengan bobot dikali dengan persentasenya seperti itu. Nah setelah kami hitung didapatkan nilainya kecil dari 40. Jadi nilainya kita berikan nilai 1. Kemudian untuk unsur kesesuaian kurikulum kita memberikan nilai 4 dengan penilaian ada penyelenggaraan program pelatihan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh LKPP. Kemudian juga melakukan pengembangan inovasi berupa penambahan 1 jenis mata pelatihan anti korupsi atau integritas, konflik kepentingan, persekongkolan, persaingan usaha, manajemen risiko dalam PBJ dan atau pengawasan PBJ. Kita mengambil materi tambahannya adalah anti korupsi PBJ yang disampaikan oleh Pak Kaban waktu itu. Mohon untuk dilengkapi fotonya saja ya Pak ya, untuk bukti dukungnya. Lalu untuk yang berikutnya unsur penyiapan bahan ajar kami sudah berikan nilai 5 dengan catatan tadi ada temuan ya Pak ya di RBPMP-nya untuk materi jenis kompetensi perencanaan. Untuk kedepannya mungkin lebih teliti untuk dilihat kembali kesesuaian jadwal dengan jam pelajaran yang ada di RBPMP, tapi kita sudah berikan nilai 5. Lalu untuk yang berikutnya frekuensi penyelenggaraan pelatihan, nah ini kami juga berikan nilai 2 karena memang selama penyelenggaraan akreditasinya hanya 1 kali ya Pak ya pelatihan, yaitu level 1. Jadi harapan kami nanti jika Bapak Ibu terakreditasi mau A mau B sudah menyelenggarakan pelatihan lain, contohnya yang sekarang sedang naik daun adalah pelatihan PPK ya, mau PPKC, PPKB dibolehkan atau Pokja sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan yang sudah dilakukan di tahun lalu. Nah itu disilahkan, atau mau pelatihan untuk penjenjangan JF ya bagi teman-teman CPNS, JF pertama ya biasanya mereka pasti butuh. Nah ini karena hanya 1 ya kami baru bisa memberikan nilai 2. Kemudian dari unsur pemanfaatan teknologi pembelajaran kita berikan nilai 4, yaitu menggunakan teknologi pembelajaran yang disediakan oleh KPP ya, LMS kita maupun seperangkat ada YouTube dan konten-konten lainnya. Kemudian dan menambahkan konten yang sederhana atau menambahkan konten interaktif. Nah, yang baru kami nilai di sini adalah penggunaan LMS oleh LKPP dan juga konten interaktif yang ada quizzes ya, gamifikasi. Tapi tadi kita confirm waktu kita jalan ke studio katanya sudah bikin podcast ya berbentuk video. Nah itu kami mohon untuk ditambahkan nanti di buku-bukunya supaya nilainya juga bisa naik. Tapi karena saat ini baru ada gamifikasi dan konten LMS, kita baru bisa nilai 4. Nah tadi juga Pak Jeremy sampaikan di SIP Mandiri itu ada video ya. Nah tapi itu videonya masih nge-link ke punya kami, tapi belum video yang disusun sendiri gitu ya. Nah yang dimaksudkan di sini adalah video atau foto atau gambar yang konten sederhana yang dibuat sendiri gitu. Entah mungkin dari fasilitatornya yang membuat atau tim PTP. Di sini ada PTP-nya Bu? Udah ada PTP Pak, pengembang teknologi pembelajaran? Belum. Nah itu boleh ditambahkan nanti kita bisa jadikan bukti dukung kita. Nah untuk sementara kita berikan nilai 4. Lalu untuk unsur monitoring kami berikan nilai 2. Monitoring dilaksanakan, laporan